Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut. Ini dari file Microsoft Access-nya. Ini ada database tentang perpustakaan. Kemarin kita sudah membuat formulir data buku, ya, dan formulir data si peminjamnya. Ya. Jadi ini saya close dulu. Nah, sesuai pada modul. Nah, nanti berarti di sini harus dibuatkan tabel nomor pinjam, kode buku, tanggal pinjam, tanggal kembali. Nah, ini nanti ID peminjam ya di sini. Kemudian ini nanti. Jadi kita langsung saja berarti create tabel. Ya, di sini ada tabel baru, berarti kita langsung desain saja. Ini form peminjaman buku atau si data ya, data peminjaman buku. Data peminjaman buku. Nah, ini pun nanti kita bisa rename ya, karena ini bukan data tapi formulir. Kita bisa klik kanan saja untuk rename. Nah, kemudian di sini dari data tadi harus disesuaikan. Ini ya, ada nomor pinjam, kode buku, tanggal pinjam, tanggal kembali. Nah, ini ada nomor pinjam, ini auto number saja ya. Kemudian ada kode buku. Kode buku ini kan berarti ada di data buku ya, kode bukunya yang kita ambil. Maka ini berupa teks lookup. Text boxnya ini kita rubah menjadi combo box. Kemudian ininya masih tetap tabel query ya. Kemudian nah di sini row search-nya itu diganti ke, karena ini data buku berarti ke data buku ya. Kemudian kalau ini ID peminjam berarti adanya di data peminjam, maka harus lookup, text boxnya kita ganti sebagai combo box. Kemudian langsung saja row search-nya itu ke data peminjam ya. Udah, ini kita tinggal save. Ini datanya kita bisa close saja. Close. Nah, setelah di close, nah kita ke view design, baru kita create. Nah, ini pilih query design. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, yang di query adalah data peminjaman bukunya. Jadi tinggal double klik saja atau klik add, nanti muncul seperti ini. Ini bisa di close ya. Di sini kita bisa save dulu saja sebagai query peminjaman buku. Kemudian ini bisa double klik aja semuanya ya. Nah, baru di sini yang tadi ditambahkan itu kita build untuk lama pinjam. Nah, lama pinjam itu berarti kita buka tabelnya ada di data peminjaman. Nah, maka langsung saja ini tanggal kembali, double klik, dikurangi tanggal pinjam. Nah, kemudian oke. Nah, kita coba run. Ya, di sini run. Nah, contohnya misalkan di sini nah, ini tanggal pinjamnya sekarang, kembalinya mungkin nanti bisa pilih minggu depan. Nah, ini otomatis dia akan menghitung 7. Nah, maka kita di sini kita harus balik lagi aja ke view design. Nah, karena ini masih EXPR1, maka kita akan rubah EXPR1-nya itu kita rename saja. Nah, ini juga bisa diperlebar. Di double klik saja. Ini lama pinjam. Nah, ini kita bisa geser saja untuk menambahkan di sini di sebelah kanan lama pinjam itu tinggal klik kanan lagi, build lagi. Nah, di sini kita akan menentukan ekspresi atau query dari denda. Nah, ini kita buka. Di modul itu ada bahwa denda itu kita pakainya if. Kalau di Excel itu if ya. Jadi kalau lama pinjamnya itu lebih dari 3 hari,
koma, maka lama pinjamnya itu dikurangi 3 dikali 1000. Tapi kalau misalkan kurang dari 3 maka itu 0, berarti tidak ada denda. Ya, kita coba masukkan saja langsung if, berarti tadi adanya di lama pinjam. Oh ini bentar ya, ini harus di save dulu ya, di save dulu sehingga muncul di query ya. Berarti ini saya ulangi lagi, klik kanan build, do query. Nah di sini sudah ada lama pinjam ya, berarti kita masukkan lagi if lama pinjam ini double klik lebih dari 3 ya, maka lama pinjam ini ya, dikurangi 3 ya, kemudian tutup kurung dikali 1000 untuk dendanya ya. Jadi kalau misalkan enggak maka 0, kemudian kita tutup ya. Kita coba run, ada di desain. Nah jika ada tanda seperti ini berarti rumusnya salah, ada kemungkinan. Nah di sini harus dirubah menjadi titik koma. Kita coba run. Nah ini ya, berarti karena lebih 4 hari maka dendanya 4000. Nah, jadi kita kembali lagi ke view design. Nah ini ada expire 1, ini bisa di build, kita bisa rubah expire 1 nya menjadi denda. Nah, jadi harus diperhatikan juga. Nah ini rumusnya if lama pinjam lebih dari 3, maka ini tergantung dari spek laptop atau komputernya, itu rumusnya menggunakan koma atau titik koma ya. Kemudian maka lama pinjamnya dikurangi 3 karena kita boleh maksimal pinjam itu 3 hari, dikali 1000 untuk dendanya. Sisa lebihnya itu kita dikalikan 1000 sebagai denda. Tapi jika tidak lebih dari 3 hari maka 0 atau alias tidak ada denda gitu ya. Ini kita coba run lagi. Nah ini sudah ada ya. Nanti setelah ini kita sebetulnya kode bukunya ini kita bisa pilih ya, karena ini sudah lookup ke data buku dan data peminjamnya. Maka setelah ini kita akan membuat formulir. Kita seperti biasa saja menggunakan form wizard. Nah ini dipilih semuanya, next seperti biasa, next saja, next saja. Nah ini saya coba langsung ke modify aja. Ini saya tambahkan form ya, form query peminjaman buku, finish. Nah ini sudah jadi. Nah, kalau misalkan ini sebetulnya bisa kita close ya, juga kita close saja. Kemudian kita coba copy tombol-tombol yang emang biasanya di semua form ada. Kita balik ke desain saja, atau di sini view design, ini kita blok, Ctrl C saya sudah tekan, kemudian di sini Ctrl V ya, berarti tinggal ditentukan. Nah baru di sini kita akan coba tambahkan tombol button. Nah button ini kita pakainya form operation, open form. Open formnya ini form buku ya, form buku. Ini tinggal next saja. Nah open formnya ini kita buka tambah data buku. Nah jadi berupa teks, next, atau kita back, ini di copy aja atau Ctrl C
next, ini Ctrl V ya, biar cepat. Finish. Tambah data buku, langsung saja finish ya. Nah kemudian kita tambahkan lagi sama, berarti ini ID peminjam tambah data peminjam berarti ya. Form, open form peminjam, next. Nah ini tambah data peminjam, next. Ini bisa langsung saja finish. Nah kemudian ini kita coba tambahkan text box ya, atau labelnya saja. Labelnya maksi atau ketentuan maksimal pinjam 3 hari. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang keduanya ini juga kita bisa enter perlebar. Kedua ini denda per hari 1.000 rupiah. Ini pun nanti karena ini denda berupa rupiah, maka kita harus di sini cari yang namanya formatnya currency ya, atau kita bisa rubah pakai tanda petik RP petik, kemudian pagar. Nah ini nanti di enter saja, otomatis seperti ini ya. Nah kemudian saya juga akan menambahkan di sini lama pinjamnya, di sini tambahkan hari ya, jadi nanti bisa disesuaikan. Nah kita coba perlihatkan formulirnya. Nah ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi ketika ditambah data buku, maka tinggal tambah saja, tambah. Ini bisa di close, tambah data peminjam, tinggal close. Nah ini juga lama pinjam hari, nah, ini juga bisa diatur. Nah ini sudah ada format rupiahnya ya. Ini kalau diklik emang nggak ada, tapi kalau misalkan kita di sini hanya pinjam 1 hari sampai tanggal 1 maksudnya ya, ini dia update, maka dendanya cuma 1.000 karena 1 hari dia lebih gitu ya. Jadi ini bisa diatur lagi. Nah ini juga nanti kita bisa atur lagi. Ini ininya form peminjaman buku saja juga kita atur. Ini biar nggak semuanya kayak gini, berarti harus di arrange, remove. Nah, jadi karena hari cuman beberapa, sorry. Nah ini arrange, remove ya. Gitu. Ini denda, ini tinggal disesuaikan saja ya, mau seperti apa. Ini sebetulnya sudah jadi, kita tinggal save. Ini juga kita bisa rubah formatnya mau seperti apa, kemudian kita coba view formulirnya. Nah ini sudah jadi formulirnya. Kalau kita mau tambah data buku, silahkan. Di sini tugasnya adalah tambah transaksinya sebanyak 5 ya, ditambahkan saja. Ini kalau misalkan kita tambah new, otomatis dia, dan di peminjamnya misalkan dia lagi pinjam sekarang. Nah ini bebas saja mau sampai berapa hari, nanti di sini otomatis dia generate ya, disimpan, ditambahkan 5. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.